Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Clemency Klesa Dominik Radea, NIM saya 2011-78. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran pendidikan dan pengaruhnya di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan klasik. Nah, aliran pendidikan klasik ini berlandaskan pada filsafat klasik. Di dalam aliran klasik ini terdapat 4 aliran, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, naturalisme, dan aliran konvergensi. Aliran nativisme berkata bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor yang dari dalam, yaitu seperti kemampuan, bakat. Faktor lingkungan tidak kurang mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Nah, pengaruhnya pendidikan adalah menjadi hal yang percuma karena pendidikan mempunyai tujuan mengubah yang jahat atau buruk menjadi baik. Aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa yang mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor lingkungan, faktor pembawaan seperti bakat, kemampuan, itu tidak mempengaruhi sang anak. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu keberhasilan seseorang atau untuk seseorang berhasil itu bukan karena kemampuan atau bawaan anak dari lahir, tetapi disebabkan oleh lingkungan. Yang ketiga adalah aliran naturalisme. Nah, naturalisme ini memiliki pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik. Namun pembawaan tersebut menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Jadi naturalisme ini lebih ke negatif. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya pendidikan hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian peserta didik ke arah pandangan yang lebih positif dan tanggapan terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Aliran konvergensi. Nah, aliran ini adalah penggabungan antara aliran nativisme dan aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa proses perkembangan anak itu dipengaruhi faktor pembawaan maupun faktor lingkungan yang sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Pengaruhnya apa? Jadi pengaruhnya lingkungan dan pembawaan seseorang itu harus saling melengkapi. Jadi karena keduanya itu saling mempengaruhi anak tersebut. Ini adalah dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pengguruan kebangsaan Taman Siswa. Nah, pengguruan kebangsaan Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Nah, Taman Siswa ini udah lengkap banget dari jenjang dari TK sampai yang SMA. Perguruan ini mempunyai 7 asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda dan dikenal dengan asas 1922 dan Taman Siswa ini melengkapinya menjadi dasar tersebut dengan dasar-dasar 1947 yang disebut pula Pancadharma. Nah, tujuan perguruan ini adalah sebagai badan perjuangan kebangsaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Kemudian membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Yang selanjutnya ada INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam ini didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam atau Sumatera Barat. Nah, INS Kayu Tanam ini memiliki asas dan tujuan, yaitu asasnya yang pertama berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menentang intelektualisme. Nah, tujuannya adalah mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab, serta mengusahakan mandiri dan dalam pembiayaan. Gerakan baru pendidikan Indonesia. Yang pertama ada pengembangan pengajaran alam sekitar. Nah, di dalam pelaksanaannya pengajaran yang terpenting adalah suasananya, seperti yaitu ketulusan, ikhlasan, yang kasih sayang, persaudaraan, dan kepercayaan. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Nah, di pengajaran ini anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri seperti tentang hasrat dan cita-citanya, dan juga pengetahuan tentang dunianya, lingkungannya, terdapat hidup di hari depannya. Pengetahuan anak juga harus bersifat subjektif dan objektif. Yang ketiga ada sekolah pekerja. Nah, pendidikan ini harus mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan seperti keterampilan kerja tangan. Nah, selanjutnya ada pengajaran proyek. Nah, di dalam pengajaran proyek ini anak bebas menentukan pilihannya, merancang serta memimpinnya. Proyek ini pekerjaannya dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupkan rasa gotong royong. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.